Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Raihatun Najiyah. Sa'uqaddimu lakum an maddatil yawm. Tarikh Hadarah al-Islamiyah fi ahdi Daulah Fatimiyah wa Daulah Ayyubiyah. Al-awwal Hadarah al-Islamiyah fi ahdi Daulah Fatimiyah. تأسست الأسرة الفاطمية عام 297 هجرية أو 710 ميلادية. انتهت عام 567 هجرية أو 1171 ميلادية، والتي كانت في الأصل حركة دينية مقرها شمال إفريقيا، ثم انتقلت إلى مصر. نسبت هذه السلالة إلى فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد، وفي نفس الوقت زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا تدعي هذه الدولة أنها سليل الخط المستقيم للزوج علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Yang mana pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Ismailiyah dan didirikan oleh Said bin Husain al-Aslamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Ubaidillah al-Mahdi berpindah dari Suriah ke Afrika Utara karena propaganda Syiah di daerah mendapat sambutan baik, terutama dari suku Barbar. Dengan dukungan suku ini, Ubaidillah al-Mahdi menumbangkan gubernur Aghlabiyah di Afrika, Rustamiyah Kharaji di Tahar. Pada awalnya, Syiah Ismailiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas. Baru pada masa Abdullah bin Maimun yang mentransformasikan sebagai sebuah gerakan politik keagamaan dengan tujuan untuk menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Secara diam-diam, ia mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Syiah Ismailiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tampuk pemerintahan dijabat oleh Said ibnu Husain al-Islamiyah yang menggantikan Abu Abdullah al-Husain. Di bawah kepemimpinannya, Syiah Islamiyah berhasil menaklukkan Tunisia. Syiah Islamiyah berhasil menaklukkan Tunisia sebagai pusat kekuasaan Daulah Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi. Said memproklamasikan dirinya sebagai imam dengan gelar Ubaidillah al-Mahdi. Ubaidillah merupakan khalifah pertama Daulah Fatimiyah. Ia memerintah selama lebih kurang 25 tahun, yaitu pada tahun 904 sampai 934 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, Al-Mahdi melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke seluruh Afrika, meliputi Maroko, Mesir, Malta, Alexandria, Sardania, Korsia, dan Balerik. Pada 904 Masehi, Khalifah Al-Mahdi mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang diberi nama kota Mahdiyah yang didirikan sebagai ibu kota pemerintahan. Di Afrika Utara, kekuasaan mereka segera menjadi besar. Pada tahun 909, mereka dapat menguasai dinasti Rustamiyah dan Tahar serta menyerang Bani Idris di Maroko. Dari sinilah Daulah Fatimiyah yang pertama adalah mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Fatimah binti Rasulullah dan istri dari Ali bin Abi Thalib.
Khilafah Fatimiyah. Bada'at fatratul khilafah fi ahdi al-fatul Fatimiyah ma'a Ubaidillah al-Mahdi ila Khalifah al-Mansur. Li'annahu fi dhalikal waqti syahidal Fatimiyuna inkhifadhan. Kekhalifahan pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama yaitu Ubaidillah al-Mahdi pada tahun 909 sampai 924. Yang kedua yaitu Al-Qaim pada tahun 924 sampai 953. Dan seterusnya yang akan dijelaskan lebih rinci setelah ini. Kekhalifahan pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama yaitu Ubaidillah al-Mahdi pada tahun 909 sampai 924. Setelah berhasil menguasai daerah Afrika Utara, Abu Abdullah mengirim utusan kepada Al-Mahdi di Salahnya untuk datang ke Afrika. Ketika meninggalkan Salahnya, Ubaidillah membawa kekayaan yang sangat banyak. Ketika telah memasuki Afrika Utara, dia memerintahkan khotib-khotib untuk menghapus nama Khalifah Abbasiyah dari khutbah Jumat, tetapi tidak ada nama lain yang disisipkan di dalamnya. Percetakan mata uang baru dipersiapkan, tetapi tidak memperlihatkan nama seorang pemimpin di dalamnya. Hanya terdapat inskripsi di kedua sisi mata uang yang berbunyi, "Bukti dari Allah sudah datang, dan musuh-musuh Allah sudah dicerai-beraikan." Selain di mata uang, senjata juga diberi inskripsi yang berbunyi, "Senjata-senjata di jalan Allah." Ketika menginjakkan kaki di Afrika Utara, Al-Mahdi bertekad mendominasi Laut Tengah. Mereka sangat berminat untuk mendirikan pelabuhan-pelabuhan. Mulai dari situ mereka menemukan kota Al-Mahdiyah yang mereka gunakan sebagai pangkalan angkatan laut, guna sebagai pangkalan angkatan laut tengah dan pusat pemerintahan. Mereka juga tertarik untuk mengepung pangkalan-pangkalan angkatan laut lain untuk menetapkan kemasyhuran mereka di atas lautan. Puncaknya, mereka merebut pulau Sisilia dari Khalifah Abbasiyah. Pada tahun 913 Masehi, Al-Mahdi sudah mengumpulkan pasukan yang terdiri dari orang Afrika di bawah pimpinan anaknya. Pasukan tersebut kemudian bergerak menuju Mesir dan dalam perjalanannya berhasil merampas Farqah, memasuki Iskandaria dan berjalan menuju daerah rendah Mesir. Namun pasukan tersebut dapat dipukul mundur oleh utusan Khalifah Abbas yaitu Mu'nis. Pasukan Fatimiyah pun mundur ke daerah Maghrib atau Maroko. Pada tahun 919 Masehi, pasukan besar Fatimiyah di bawah pimpinan Al-Qaim bergerak kembali menuju Mesir dan berusaha merebut daerah tersebut. Tetapi usaha tersebut kembali menemui kegagalan. Pasukan Fatimiyah dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Mu'nis. Banyak kapal-kapal Fatimiyah yang dibakar, dan sebagian besar pasukannya terbunuh dan diambil sebagai tawanan. Berkat kemenangannya ini, Mu'nis mendapat julukan Al-Mudaffar, yaitu berarti pemenang. Pemerintahan Al-Qaim yaitu pada tahun 924 sampai 945. Setelah gagal menguasai Mesir ketika memimpin pasukan besar Fatimiyah, Al-Qaim kembali berusaha lagi untuk menguasai Mesir. Usaha ini merupakan usaha ketiga kalinya yang dilakukan pada tahun 933 sampai 936 Masehi. Namun usaha tersebut gagal lagi. Pasukan Fatimiyah gagal menaklukkan Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Al-Ikhsihid. Kenapa Fatimiyah sangat tertarik menguasai Mesir? Dikarenakan yakni alasan-alasan politik dan ekonomi. Mereka mempunyai tujuan untuk mendirikan negara besar Laut Tengah
dan merencanakan untuk membuat Sisilia sebagai pangkalan laut utama sebagai pertahanan serangan-serangan dari Bizantium di pantai-pantai Afrika. Setelah kegagalan ketiga tersebut, kepemimpinan Al-Qaim tidak ada usaha lagi untuk menaklukkan Mesir, dikarenakan keadaan dalam negeri sedang tidak kondusif, di mana dipicu oleh pemberontakan yang diciptakan oleh beberapa orang Khawarij. Pemberontakan Khawarij tersebut dipimpin oleh Abu Yazid dengan pasukannya yang telah tersebar ke seluruh daerah Fatimiyah, membuat pemberontakan ini sangat mengancam khalifah. Qaim sebagai khalifah Fatimiyah menulis surat kepada pemimpin Sanhaja meminta bantuan untuk memadamkan pemberontakan di ibu kota. Namun usaha Al-Qaim untuk memadamkan pemberontakan diperberat dengan ikut campurnya Abdurrahman III dari dinasti Umayyah di Cordova yang memihak kepada Abu Yazid. Abdurrahman III mempunyai tujuan untuk mendapatkan daerah barat laut lagi. Agar bisa mencapai tujuannya, Abdurrahman III bergabung dengan Raja Italia Hugues de Provence dan membuat perjanjian yang sama dengan Kaisar Bizantium yang ingin merebut Sisilia dari tangan Al-Qaim. Namun dinasti Fatimiyah perlahan-lahan mampu membalikkan keadaan. Abu Yazid banyak ditinggalkan oleh pasukannya. Pasukan tersebut ada yang bergabung dengan pasukan Qaim dan ada juga yang pergi ke Kairawan. Hal ini menyebabkan Khawarij hanya bergantung pada Zuku Zenatah. Dan Khalifah Qaim meninggal pada tahun 945 Masehi. Kematiannya ini ditutupi oleh anaknya Mansur. Hal ini dilakukan agar tidak mempengaruhi semangat pasukannya. Khalifah yang selanjutnya yaitu Al-Mansur pada tahun 946 sampai 953. Al-Mansur merupakan sosok yang energik dan pemberani. Awal kepemimpinan Al-Mansur ditandai dengan keberhasilannya melenyapkan pemberontakan Abu Yazid. Dengan bantuan angkatan perang suku Sanhaja, pasukan Fatimiyah berhasil mengalahkan pasukan Khawarij. Abu Yazid yang melarikan diri ke padang pasir berhasil ditangkap dan dibawa ke Mahdiyah. Namun sebelum sampai di Mahdiyah, Abu Yazid telah meninggal akibat luka-lukanya. Pada pemerintahan Al-Mansur, kebijakan lebih banyak difokuskan untuk membangun kembali pemerintahan yang sempat lumpuh akibat pemberontakan Khawarij. Dia mencoba melakukan konsolidasi daerah-daerah Afrika Utara untuk mengembalikan keagungan kekhalifahan Fatimiyah. Al-Mansur sangat memperhatikan pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai peran vital bagi pemerintahan Fatimiyah. Dia menunjuk Hasan Al-Kalbi sebagai gubernur Sisilia, pulau yang dia gunakan sebagai pangkalan angkatan bersenjata. Khalifah berikutnya yaitu Al-Mu'iz pada tahun 953 sampai 975 Masehi. Khalifah Fatimiyah keempat, yakni Al-Mu'iz, dikenal sebagai sosok pemimpin yang cakap dan sangat mencintai kebudayaan. Dia menguasai beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Italia dan bahasa Slav. Selama pemerintahannya, seluruh suku barbar yang sempat menolak mengakui kekuasaan Khalifah Fatimiyah sebelumnya kembali menyatakan hormat kepadanya. Tingkah laku yang sopan terhadap bermacam-macam suku membuatnya menjadi sosok pemimpin yang disegani. Pemimpin Idrisiyah yang telah menyisipkan nama Khalifah Umayyah Cordova agar terhindar dari ancaman dinasti Umayyah dilepaskan dan kembali tunduk kepada kekhalifahan Fatimiyah. Kekuasaan Fatimiyah pada masa Mu'iz tersebar ke seluruh Afrika
dari perbatasan sebelah barat Tripoli di timur sampai pelabuhan Atlantik di barat. Dinasti Fatimiyah pada masa Mu'iz memfokuskan perang untuk menghadapi Mesir dan menghilangkan kekuasaan spiritual Abbasiyah di Mesir dan Syria. Jika dia berhasil menguasai Mesir, maka Fatimiyah akan mampu memperluas pemerintahan mereka ke Hijaz dan Syria. Pada tahun 976 Masehi, Khalifah Fatimiyah mulai mempersiapkan pasukan untuk menyerang Mesir. Untuk urusan dalam, dia memperbaiki infrastruktur jalan, menggali sumur-sumur sepanjang jalan, dan mendirikan rumah-rumah secara berselang-selang. Pada waktu yang bersamaan, dia mengumpulkan modal untuk bekal peperangan. Selain itu, dia juga memberikan uang kepada pimpinan-pimpinan suku Kutama sebagai bekal untuk memperlengkap suku mereka dengan persenjataan. Situasi Mesir sendiri pada saat itu sedang tidak kondusif pasca meninggalnya gubernur mereka. Mu'iz dengan jeli dapat melihat kesempatan ini dan dimanfaatkan untuk memulai serbuan ke Mesir. Pada tahun 969 Masehi, pemimpin pasukan Fatimiyah yang berasal dari Sisilia, Jauhar, berangkat ke Mesir dengan memimpin 100.000 pasukan. Dalam perjalanan penaklukan tersebut, Iskandaria menyerah dengan damai. Jauhar dapat memimpin pasukannya untuk tetap fokus kepada tujuan utama mereka, yaitu menaklukkan Mesir. Pasukan Fatimiyah dapat dikatakan tidak mendapatkan perlawanan berarti dari mayoritas orang-orang Mesir. Pasukan Fatimiyah dapat dikatakan tidak mendapatkan perlawanan dari mayoritas orang-orang Mesir. Puncaknya, Fustat, ibu kota Mesir saat itu, menyerah tanpa syarat. Pasca penaklukan, orang-orang Mesir tidak keberatan pemindahan kesetiaan mereka dari Khalifah Abbasiyah ke keluarga Ali karena mereka tahu pemindahan kekuasaan tidak akan termasuk dalam perubahan kondisi politik mereka. Salah satu keuntungan yang didapat Fatimiyah setelah melakukan penaklukan, mereka dapat mendirikan garison militer untuk mengakomodasi pasukan dan pengikut mereka. Selanjutnya, dalam pemerintahan ini, masjid-masjid diperbaiki. Masjid dibutuhkan untuk beribadah dan tempat berdiskusi masalah-masalah politik dan sosial. Ketika berhasil menaklukkan Mesir, Jauhar meletakkan dasar pendirian ibu kota baru Fatimiyah, yaitu di Qahiroh atau Kairo. Ibu kota tersebut kemudian dibentengi dengan dinding batu. Di sebelah utara istana Khalifah terdapat Masjid Agung Azhar yang didirikan setelah pendirian ibu kota baru. Masjid ini mulai resmi digunakan pada tahun 972 Masehi. Jauhar merupakan panglima yang bijaksana dan cerdas. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat Mesir, dia memperluas pengaruh dinasti Fatimiyah hingga ke Syria dan Hijaz. Jauhar pun merasa sudah waktunya Khalifah Mu'iz untuk berkuasa di Mesir. Akhirnya, Mu'iz berangkat dari Mesir dengan membawa sejumlah besar uang dan peti mayat 3 orang khalifah sebelumnya. Sampainya di Kairo, dia memberi nama kota tersebut Al-Mu'izziyah. Dia juga menawarkan posisi di kabinetnya kepada menteri-menteri Mesir yang dulu. Setelah Fatimiyah berhasil mendirikan kekuasaan mereka di Kairo, Kairo menjadi pusat dari seluruh ajaran-ajaran sekte mereka yang tersebar luas. Mu'iz tidak lama memerintah di Mesir, karena pada tahun 975 Masehi dia meninggal dunia.
Khalifah berikutnya yaitu Khalifah yang keempat, yakni Al-Aziz, yang memerintah pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Setelah Mu'iz wafat, posisi Khalifah digantikan oleh anaknya yaitu Aziz. Sama seperti ayahnya, Aziz merupakan pribadi yang bijaksana dan mencintai kebudayaan. Dia mendirikan bangunan-bangunan yang mencerminkan kebudayaan, diantaranya seperti yang telah dijelaskan di atas: Hakim Istana Emas, Masjid Agung Qorofa, Istana Ain Syams, dan Istana Sungai. Aziz dikenal sebagai pribadi dermawan dan siap untuk mengampuni para musuhnya. Salah satu contohnya adalah sikapnya terhadap Al-Patakin, seorang Turki yang ia kalahkan di Syria. Meskipun Al-Patakin adalah budak berlian, Aziz memperlakukan Al-Patakin dengan sangat manusiawi. Bahkan, dia memberikan baju kehormatan dan mengizinkan Al-Patakin masuk ke istana sebagai tamu kehormatan. Aziz juga menyukai orang Kristen dan Yahudi. Bahkan, dia mempunyai istri Kristen. Dari sikapnya tersebut, gereja Koptik dapat berkembang. Aziz juga mengangkat Isa ibnu Nestorius, seorang Kristen alam kementerian, dan menunjuk Menaseh, seorang Yahudi, sebagai gubernur Syria. Pada masa Aziz, Masjid Al-Azhar mengalami perubahan dasar dan berkembang menjadi sebuah universitas hingga sekarang. Pada tahun 988, Aziz menggunakan waktu dan tenaganya untuk memajukan ilmu pengetahuan yang berpusat di Al-Azhar. Aziz meninggal pada tahun 996 Masehi. Pasca meninggalnya Aziz, kekhalifahan diganti oleh Al-Hakim, yaitu pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Pasca itu, Hakim diproklamasikan menjadi khalifah pengganti saat usianya baru 7 tahun, sehingga jalannya pemerintahan dipegang oleh Ibnu Ammar dari suku Kitamah di Maroko. Dalam pemerintah, Ibnu Ammar memperlihatkan primordialisme kesukuannya. Hal ini menyebabkan kemarahan orang-orang Turki. Akibatnya muncul konflik antara orang-orang Maroko dan Turki. Konflik ini berakhir setelah Nurjawan diangkat kedudukannya sebagai menteri. Setelah Al-Hakim tumbuh dewasa, dia menjalankan kekuasaan dengan tangan besi. Dalam usianya yang muda, muncul sikap fanatisme yang berkembang secara berlebihan. Dia sangat aktif dalam memajukan pengajaran-pengajaran Fatimiyah. Namun sikapnya ini dibarengi dengan kekejaman dia terhadap agama non-Islam. Kebijakan pertama Hakim muncul pada tahun 1000, ketika dia melarang siapa saja untuk memanggilnya dengan sebutan pemimpin kita atau bangsawan kita, dan mewajibkan mereka menggunakan panggilan Amirul Mukminin. Dia mempunyai kebiasaan unik, yaitu suka bepergian pada malam hari untuk memantau kota Kairo. Akibat dari kebiasaan unik pemimpin mereka, aktivitas Kairo tetap hidup pada malam hari. Hakim mendirikan suatu akademi yang sejajar dengan suatu lembaga Cordova dan Baghdad. Akademi ini dinamakan dengan Darul Hikmah, yaitu perpustakaan yang sangat besar. Dari akademi ini banyak menelurkan ulama-ulama. Sebuah perpustakaan bernama Darul Ulum juga didirikan berdampingan dengan perpustakaan Darul Hikmah. Buku-buku perpustakaan ini mayoritas berasal dari istana. Pada tahun 1005,
Jiwa Hakim menjadi tidak stabil. Setelah menghadapi berbagai pemberontakan, Hakim berubah menjadi sosok yang kejam. Perubahan sikap Hakim ini membuat Sid al-Mulk merencanakan kematian Hakim pada 1020 Masehi. Pasca meninggalnya Hakim, kekhalifahan Fatimiyah digantikan oleh anaknya yaitu Zahir pada tahun 1021 sampai 1036 Masehi. Pada masa awal pemerintahannya, Sid al-Mulk mengatur jalannya pemerintahan selama 4 tahun. Baru setelah Sid al-Mulk meninggal, Zahir mulai memegang kepemimpinan secara utuh. Dia merupakan pribadi yang bijaksana dan sederhana. Dia menghapuskan peraturan-peraturan yang dibuat oleh ayahnya. Pemerintahan dinasti Fatimiyah perlahan-lahan mulai bangkit kembali karena tindakannya yang adil untuk rakyatnya. Zahir mengeluarkan kebijakan melarang menyembelih sapi-sapi kecuali pada masa Idul Adha, karena sapi dianggap dapat membantu menyuburkan tanah. Zahir meninggal pada tahun 1035 Masehi. Ketika Zahir meninggal dunia, anaknya yang berusia 7 tahun diproklamirkan sebagai khalifah, yaitu Al-Muntasir pada tahun 1036 sampai 1094. Pemerintah Muntasir adalah yang paling lama jika dibandingkan dengan khalifah lainnya. Ia memerintah selama 60 tahun. Selama pemerintahannya, Mesir dapat mencapai ketenangan. Dalam memerintah, Muntasir mengangkat menteri zaman pemerintahan ayahnya yaitu Jarja'i. Jarja'i masa menjadi menteri hingga ia meninggal pada tahun 1094. Kekuasaan Muntasir pada awalnya berkembang ke seluruh Afrika dan Syria. Meskipun demikian, benih-benih kemunduran sudah mulai terlihat, dan masa Muntasir merupakan masa perkembangan terakhir dinasti Fatimiyah sebelum memasuki fase kemunduran. Di ahdi Abu Mansur Nizar al-Aziz, kanat mamlaka Misra mali'atan bisalami da'iman. Kana al-khalifatul khamis lil Fatimiyin wa awwalu khalifah fi Misra. Kanat as-sulalatul Fatimiyah tahta hukmihi qad balagat darwataha. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah. Sepanjang kekuasaan Abu Mansur Nizar al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi, kerajaan Mesir senantiasa diliputi kedamaian. Ia adalah khalifah Fatimiyah yang kelima dan khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Di bawah kekuasaannya lah dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya. Nama sang khalifah selalu disebut dalam khutbah-khutbah Jumat di sepanjang wilayah kekuasaannya yang berbentang dari Atlantik hingga Laut Merah. Juga di masjid-masjid Yaman, Mekah, Damaskus, bahkan di Mosul. Kalau dihitung-hitung, kekuasaannya meliputi wilayah yang sangat luas. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahan Mesir tidak hanya menjadi lawan tangguh bagi kekhalifahan di Baghdad, tetapi bisa dikatakan bahwa kekhalifahan itu telah menggelamkan penguasaan Baghdad dan ia berhasil menempatkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Meditera Timur. Bisa dikatakan bahwa di antara para khalifah Fatimiyah, Khalifah Aziz adalah khalifah yang paling bijaksana dan paling murah hati. Dia hidup di kota Kairo yang mewah dan cemerlang, dikelilingi beberapa masjid, istana, jembatan, dan kanal-kanal yang baru, serta memberikan toleransi yang terbatas kepada umat Kristen. Sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sikap dan perilakunya ini tidak lagi dipengaruhi oleh wazirnya yang beragama Kristen, Isa ibnu Nasir, dan istrinya yang berasal dari Rusia. Masa kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah.
Gejala-gejala yang menunjukkan kemunduran dinasti Fatimiyah telah terlihat di penghujung masa pemerintahan Al-Aziz, namun baru kelihatan wujudnya pada masa pemerintahan Al-Muntasir yang terus berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan pada masa pemerintahan Al-Adid, yaitu pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Adapun faktor yang menyebabkan kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah dapat diklarifikasikan kepada ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang paling signifikan dalam menghantarkan kemunduran dinasti Fatimiyah adalah dikarenakan lemahnya kekuasaan pemerintahan. Kehidupan para khalifah yang bermewah-mewah merupakan penyebab utama hilangnya semangat untuk melakukan ekspansi. Selain itu, para khalifah kurang cakap dan memerintah sehingga roda pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan khalifah yang diangkat banyak yang masih berusia relatif muda, sehingga dalam memimpin mereka kurang cakap, termasuk dalam mengambil kebijakan. Mereka ibarat boneka di tangan para wazir karena peranan wazir begitu dominan dalam mengatur pemerintahan. Fenomena ini muncul pasca wafatnya Al-Aziz. Setelah Al-Aziz wafat, ia digantikan putranya bernama Abu Mansur Al-Hakim yang pada saat pengangkatannya masih berusia 11 tahun. Kebijakan dalam pemerintahannya sangat tergantung kepada keputusan gubernur bernama Barjawan yang meskipun pada akhirnya dihukum Al-Hakim karena penyalahgunaan kekuasaan. Bukti lain ketidakcakapan khalifah adalah munculnya perlawanan orang Kristen terhadap penguasa. Perlawanan ini muncul dikarenakan orang Kristen tidak senang dengan maklumat Al-Hakim yang dianggap menghilangkan hak mereka sebagai warga negara. Maklumat tersebut berisikan 3 alternatif, di mana pilihan itu adalah berat bagi orang-orang Kristen. Yang pertama yaitu masuk Islam, atau meninggalkan tanah air, atau berkalung salib sebagai simbol kehancuran. Setelah Al-Hakim wafat, ia digantikan putranya bernama Hashim Ali yang bergelar Al-Zahir. Pada saat pengangkatannya, Al-Zahir masih berusia 16 tahun dan kebijakan pemerintah berada di tangan bibinya bernama Siti Al-Mulk. Sepeninggalan bibinya Al-Zahir menjadi raja boneka di tangan para wazirnya. Pengangkatan khalifah dalam usia yang relatif muda terus berlanjut hingga masa akhir pemerintahan Daulah Fatimiyah. Bahkan khalifah ke-13 yang bernama Al-Faiz dinobatkan pada saat masih balita, namun beliau keburu meninggal dunia sebelum berusia dewasa. Sementara khalifah terakhir bernama Al-Adid dinobatkan di saat berusia 9 tahun. Faktor internal yang kedua yaitu karena adanya peristiwa alam, wabah penyakit dan kemarau panjang sehingga sungai Nil kering menjadi sebab perang saudara. Setelah meninggalnya Abu Tamim Ma'ad Al-Muntasir digantikan oleh anaknya Al-Musta'li, akan tetapi Nizar, anak Abu Tamim Ma'ad yang tertua, melarikan diri ke Iskandaria dan menyatakan diri sebagai khalifah. Oleh sebab ini Fatimiyah terpecah menjadi 2. Jadi bisa dikatakan faktor internalnya yaitu persaingan dalam memperoleh jabatan di kalangan wazir. Pada masa Al-Adid sebagai khalifah terakhir, terjadi persaingan antara Abu Suja Syawar dan Dargam untuk merebutkan jabatan wazir yang akhirnya dimenangkan oleh Dargam. Karena sakit hati, Syawar meminta bantuan Nur al-Din al-Zanki untuk memulihkan kekuasaan di Mesir. Jika berhasil, ia berjanji untuk menyerahkan sepertiga hasil penerimaan negara kepadanya. Nah, tawaran ini diterima oleh Nur al-Din, lalu ia mengutus pasukan di bawah pimpinan Syirkuh dan keponakannya Salah al-Din al-Ayyubi. Pasukan ini mampu mengalahkan Dargam sehingga Syawar kembali memangku jabatan wazir dan memenuhi janjinya kepada Nur al-Din. Perebutan kekuasaan di tingkat wazir ini merupakan awal munculnya kekuasaan asing
yang pada akhirnya mampu merebut kekuasaan dari tangan dinasti Fatimiyah dan membentuk dinasti baru bernama Ayyubiyah. Sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, putra dari Najmuddin bin Ayyub. Lahir di Takrit pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi dan meninggal pada tahun 589 Hijriah atau 1193 Masehi, dan dimasyhurkan oleh bangsa Eropa dengan nama Saladin, pahlawan perang salib dari keluarga Ayyubiyah suku Kurdi. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 567 sampai 648 Hijriah atau 1171 sampai 1250 Masehi. Dinasti ini berdiri di atas sisa-sisa dinasti Fatimiyah di Mesir yang bercorak Syi'i, dan ia ingin mengembalikannya ke faham Sunni, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa Nuruddin Zangki, gubernur Suriah dari Bani Abbasiyah, Salahuddin diangkat sebagai panglima tentara di Baalbek. Kehidupannya penuh dengan perjuangan dan peperangan karena ditugaskan untuk menghadapi tentara salib dalam merebut kembali Baitul Maqdis, yaitu kota Yerusalem, merebut kembali yang sudah dikuasai selama 92 tahun. Di saat Mesir mengalami krisis di segala bidang, maka orang-orang Nasrani memproklamirkan perang salib melawan Islam, yang mana Mesir adalah salah satu negara Islam yang diintai oleh tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima yang tidak menghendaki Mesir jatuh ke tangan tentara salib, maka dengan sigahnya Salahuddin mengadakan serangan ke Mesir untuk mengambil alih Mesir dari kekuasaan Fatimiyah yang jelas tidak akan mampu mempertahankan diri dari tentara salib. Menyadari kelemahan dinasti Fatimiyah tidak memberikan perlawanan, mereka lebih rela kekuasaannya diserahkan kepada Salahuddin daripada diperbudak tentara salib yang kafir. Maka sejak saat itu selesailah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir berpindah tangan ke Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yang telah menguasai Halab dan Mosul menjadikan pasukan salib terkepung di Baitul Maqdis oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, di utara oleh pasukan Al-Ayyubi di Syria, dari selatan oleh pasukan di Mesir, dan dari timur pasukan di Yordania. Dan jadi berdirilah negara Ayyubiyah dengan kepala pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi yang wilayahnya mencakup Mesir, Suriah, dan sebagian wilayah Irak dan Yaman. Al-Khilafatul Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama 90 tahun dan mempunyai 10 orang sultan. Yang pertama yaitu Salahuddin Yusuf, yang kedua yaitu Al-Aziz ibnu Salahuddin, yang ketiga yaitu Mansur ibnu Aziz, yang keempat adalah Ahmad ibnu Ayyub, yang kelima Al-Kamil I, keenam Al-Adil II, yang ketujuh Malikus Sholeh Najmuddin, yang kedelapan Muazzam Tauran Syah ibnu Sholih, yang kesembilan Syajarah Al-Dur, yaitu istri dari Malikus Sholeh, dan yang terakhir yaitu Ashraf ibnu Yusuf. Tuqaddimu Sulala Ayyubiyah. Kemajuan peradaban pada dinasti Ayyubiyah. Yang pertama yaitu pada bidang pendidikan dan arsitektur. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah Asy-Syauhiyah pada tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah.
Selama pemerintahannya, masyarakat Hijaz juga bisa merasakan pendidikan di sekolah yang seperti Madrasah Gagasan Salahuddin. Di samping mendirikan sejumlah sekolah, Salahuddin juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Sedangkan dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja, serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. Yang kedua yaitu bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah Adl of Bard yang telah diterjemahkan. Karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Yang ketiga yaitu bidang industri. Kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibandingkan buatan orang Barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Di samping itu, adanya perang salib telah membawa dampak positif, keuntungan di bidang industri, perdagangan, dan intelektual, misalnya dengan adanya irigasi. Yang keempat yaitu bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, padang, panah, dan sebagainya, Salahuddin juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Ia juga membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan Bukit Muqattam. Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan Barbar, Turki, dan Afrika. Yang kelima yaitu bidang perdagangan. Dalam hal perekonomian, dinasti bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Di samping itu, ia juga menggalakkan perdagangan di kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Pada bidang perdagangan, dinasti ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank. Taraji' as-Sulalah al-Ayyubiyah. Kemunduran dinasti Ayyubiyah. Setelah Al-Kamil meninggal pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan internal. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya Raja Francis Estilois ditangkap. Namun segera setelah meninggalnya Al-Salih, pasukan budak Bahri Turki merebut kekuasaan di Mesir dan menjadikan pemimpin mereka Aibak mula-mula sebagai Atabek dan kemudian menjadi sultan pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Pada pemerintahan Al-Malikus Saleh, lebih dari 100.000 orang pasukan salib yang dipimpin Louis IX bertolak menuju Dimyat dan berhasil menguasainya. Saat itu Al-Malikus Saleh tengah sakit keras. Istrinya Syajarah al-Dur mengirim surat kepada anaknya Turansyah agar pulang ke Mesir. Ketika Al-Malikus Saleh wafat, Syajarah al-Dur merahasiakan dan menerbitkan sejumlah perintah resmi dengan memasukkan tanda tangan Al-Malik. Ia lalu mengumpulkan semua petinggi militer pemerintahan untuk segera membaiat Turansyah. Setelah kokoh duduk di kursi kekuasaan dan berhasil mengusir pasukan salib, Turansyah memaksa ibunya untuk menyerahkan harta peninggalan Al-Malik Saleh. Turansyah juga mengancam eksistensi kaum Mamalik. Dia membuat kaum Mamalik marah besar dan membunuhnya setelah 7 tahun menjabat. Mereka lalu menuju Syajarah al-Dur sebagai pengganti Turansyah.
Namun kekuasaan Syajarah hanya berlangsung 3 bulan setelah ia mengundurkan diri secara sukarela. Kaum Mamalik sepakat mengangkat Al-Ashraf Musa sebagai pengganti baru. Waktu itu Al-Ashraf masih berumur 8 tahun. Oleh karena itu, mereka menunjuk Izzuddin Aibak Al-Turkumani menjadi wakil Ashraf untuk menjalankan urusan pemerintahan. Pada kemudian hari, Izzuddin Aibak menggulingkan Al-Ashraf dan merebut kekuasaan pusat. Dengan demikian, berakhirlah era dinasti Ayyubiyah di Mesir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. هذا مني أسأل أن التسليم غير واضح. شكرا على حسن اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.